Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akuntansi hari ini akan membahas mengenai analisis laporan keuangan di beberapa perusahaan. Kami mendapat analisis perusahaan sektor energi dan kami mendapat 6 perusahaan sejenis di sektor energi untuk kemudian kami analisis laporan keuangannya. Kami akan menganalisis laporan keuangan tersebut berdasarkan 5 cara, yaitu horizontal, vertikal, profitabilitas, solvabilitas, dan juga likuiditasnya. Untuk yang pertama, yaitu analisis laporan keuangan, secara horizontal akan dijelaskan oleh Nabila Putri. Kepada Nabila, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini laporan keuangan tahunan perusahaan Golden Energy Invest. Yang pertama, gue masukin aset, liability, sama equity. Nah, di sini asetnya gue nggak masukin aset tidak lancar dan liabilitiesnya juga tidak dimasukin jangka panjangnya. Nah, di sini tahun 2022 sama tahun 2021 amon sama persen. Nah, di sini ditanyakan amonnya dapat dari mana ya. Nah, di tahun 2022 dikurang tahun 2021 hasilnya hasil amon tersebut. Nah, hasil persen tersebut, hasil amon ini dibagi tahun 2021 dikali 100. Hasilnya 70,2%. Sampai seterusnya gitu sih guys. Ada yang kurang paham apa gimana? Boleh dilanjut, Nabila. Uh, Terus yang liabilities juga gitu ya. Tahun 2022 dikurang 2021 terus hasil amonya segini. Terus yang presentasinya amonya ini dibagi selama tahun 2021 dikali 100 gitu. Sampai seterusnya gitu sih guys. Ada yang kurang paham? Apa ada yang mau dikoreksi? Sudah cukup, terima kasih Nabila. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis vertikal, dijelaskan oleh Onasis Dwi Haryanta. Kepada Ona dipersilakan. Oke. Uh, bisa tolong dibuka, Nabila? Oke, terima kasih. Oke, ini untuk analisis vertikalnya kita masih di perusahaan yang sama ya, PT Golden Energy Mines. Yang pertama-tama yang saya masukin ada aset, terus liabilitas dan ekuitas. Dan untuk aset itu ada aset lancar, aset tidak lancar, dan liabilitas ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas dan jangka panjang. Lalu untuk cara pengerjaannya, kita ambil contoh di kas dan setara kas. Itu jumlahnya dibagi dengan kas dan setara kas ini dibagi dengan total aset dari keseluruhannya. Jadi 329 juta ini dibagi, boleh tolong ke bawah sedikit, Nabila? Nah, pokoknya ini
Kas dan setara kas ini dibagi dengan total total aset. Begitu dengan semuanya. Semuanya sama pengerjaannya. Itu semua dibagi sama total aset. Itu total aset yang 1,1 miliar. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, sudah cukup. Ona Oke, masih ada yang mau dijelasin lagi? udah sih itu aja. Oke. Oke, terima kasih Onassis untuk penjelasannya. Selanjutnya, kami akan membahas analisis laporan keuangan berdasarkan syarat solvabilitas oleh Rafliansyah Putra. Kepada Rafli, dipersilakan. Belum kelihatan. Baik, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu solvability ratio atau rasio solvabilitas. Kami menggunakan dua pendekatan di sini, yaitu yang pertama debit to asset ratio atau DAR dan debit to equity ratio atau DER. Untuk DAR ini digunakan tujuannya untuk mengukur seberapa besar aset dalam perusahaan yang diperoleh dari hasil berhutang. Sedangkan DER itu digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi liabilitas atau hutang dan ekuitas atau modal dalam perusahaan. Pada PT Gold Mines ini diperoleh nilai DAR-nya adalah 50,5% dari rumus total liabilitas dibagi dengan total aset pada tahun 2022. Kemudian pada 2021 yaitu 61,8. Kemudian pada tahun 2022 yang DER-nya adalah 102,25% dan 162,07 pada tahun 2021. Begitu juga dengan perusahaan yang lainnya, 5 perusahaan pembanding yaitu Mega Persada, Adaro Energi, Indika Energi, Bayan Resources, dan PT PLN Persero. Dengan rumus yang sama didapatkan kemudian dirata-ratakan menjadi 50,8 pada DAR tahun 2022, 43,06 pada DAR 2021, dan pada tahun 2022 DAR-nya itu 111,86 dan 2021 yaitu 107,78. Yang perlu dicatat adalah jika nilai DAR atau nilai DER itu semakin kecil pada perusahaan, maka itu akan semakin baik, optimal atau ideal, yang menunjukkan bahwa persentase atau proporsi hutang liabilitas pada perusahaan itu lebih kecil daripada proporsi aset atau ekuitas pada perusahaan. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rafli untuk pemaparannya. Selanjutnya adalah likuiditas. Pada Anggi, dipersilakan. Oke, berikutnya kita masuk pada liquidity ratio. Di sini ada current ratio dengan rumus current asset dibagi current liabilities.
Kayak di tabel ini ada 6 perusahaan. Jadi pada tahun 2021 current asset-nya itu ada sebesar 434.160.312 dan current liabilities-nya itu 425.221.593. Jadi current rasionya itu dibagi, hasilnya sebesar 1,02. Dan seterusnya pada perusahaan paling bawah PT PLN Persero. Jadi hasilnya kita dapatkan yaitu industri average sebesar 1,02. Berikutnya ada tahun 2022. Di sini ada PT Golden Energy Mines juga. Current ratio yaitu sebesar 1,53 dan seterusnya sampai PT PLN 0,75. Jadi kita dapatkan pada industri average-nya sebesar 1,53. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Pak, sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Anggi untuk pemaparannya. Yang terakhir adalah profitabilitas yang akan saya jelaskan sendiri. Oke, baik, dari profit margin dulu di sheet yang pertama. Profit margin, ya. Oke, baik. Untuk profitabilitas terdapat 7 kategori, 7 indikasi yang harus dihitung. Yang pertama adalah profit margin. Margin dengan rumusnya adalah net income dibagi net sales dikali 100. Untuk net income-nya sendiri dicari dari akun laba yang terdapat pada setiap laporan keuangan perusahaan. Lalu net sales adalah setiap net bersih penjualan pada setiap laporan keuangan. Jadi didapat angka-angka berikut yang menunjukkan profit margin di setiap perusahaan di tahun 2021 dan juga 2022 gitu. Next-nya ada asset turnover. Untuk asset turnover sendiri itu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menaikkan tingkat penjualannya. Dengan rumusnya masih sama, dibagi, yaitu pembagian antara net sales dan juga average total assets. Average total asset didapat dari mana? Average total assets didapat dari total aset pada tahun current-nya, tahun 2021 misalnya, dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Dan juga sama dengan tabel pada 2022, average total assets-nya didapat pada total aset tahun 2022 dan tahun 2021 dibagi 2 gitu. Sehingga menghasilkan aset turnover pada tabel-tabel berikut angkanya. Lalu next-nya ada ROA, yaitu return on asset. Return on asset dengan rumus net income dibagi average total assets. Sama juga seperti yang tadi, didapat angka-angka berikut di tahun 2021 dan 2022 pada 6 perusahaan terkait. Next-nya ada return on common stockholders equity, di mana menunjukkan berapa banyak dolar net income di perusahaan setiap dolarnya itu diinvestasikan di saham oleh ownernya gitu. Dengan rumusnya net income dibagi average common stockholders equity, lalu didapat angka-angka berikut. Nah, untuk average common stockholders equity-nya didapat juga dari common stock di setiap perusahaan di tahun yang sama dibagi tahun sebelumnya dibagi 2. Lalu dapat hasil-hasil berikut gitu. Next-nya ada earning per share. Dengan rumusnya net income dibagi weighted average common shares outstanding, di mana net income-nya itu tadi setiap tahunnya dibagi common stocks pada setiap perusahaannya. Lalu didapat earning per share-nya sekian. Lalu next-nya ada price earning ratio. Ini reflects investor assessment untuk company future earning, pendapatan masa depan perusahaannya gitu. Didapat dari market price per sahamnya berapa, lalu basic earning per share-nya berapa, kemudian dibagi, lalu didapat hasil-hasilnya pada berikut di tabelnya.
Lalu yang terakhir ada payout ratio untuk mengukur persentase pendapatan yang didistribusikan dalam bentuk cash dividend. Dengan rumusnya cash dividend declare on common stocks dibagi net income. Lalu dapat hasilnya sebagai berikut. Oke. Sekian pemaparan analisis laporan keuangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.